Bismillahirrahmanirrahim. Antum takutnya lupa bahwa kemarin udah ya membahas mustahadaf fil haid ya. Nah, Mustahadaf fil haid itu ada berapa? Kemudian ada 7 ya. Ada mustahadaf itu dinamakan mubtadi'ah mumaijah. Yang kedua mubtadi'ah ghair mumaijah, Ustaz. Ketiga itu apa? Mu'tadah ya, mu'tadah mumaijah. Keempat mu'tadah ghair mumaijah. Kelima mutahairah mutlaqah. Keenam mutahairah zakirah lil waqti nasyah lil adad. Ketujuh mutahairah zakirah lil adad nasyah lil waqti, yang dimana kemarin sudah dibahas ya satu persatu di dalam hukumnya. Nah sekarang ada Susamin di dalam pelajaran yang ke-8 pun akan membahas al-mustahado, akan membahas mustahado pinipas dalam nipas. Jadi mustahado itu tidak mutlak di dalam head, tetapi mustahado pun ada di dalam nipas. Sehingga ketika antum memahami mustahado fil head, maka antum pun akan memahami mustahado fil nipas. Karena apa? Karena sama itu kan. Pembahasannya pun sama. Makanya kemarin ada pernah punya prinsip gini. Apa emang harus dibahas ya mustahado fil nipas? Sebab apa? Karena sama, permasalahannya sama, cuman bedanya gini. Kalau di dalam haid itu 15, kalau melewati 15 hari maka itu istihadoh. Kalau di dalam nifas itu kalau melewati 60 hari. Cuman itu doang perbedaannya. Maka lihat di sini. Arabna anna aktsaron nifas situna yauman gitu. Bahwa kita tahu, jangankan Ustaz Radit, anak kecil pun tahu batas maksimal nifas itu ada 60 hari. 60 hari. Sehingga Ustaz Radit ida jada dam nifas ala sitina yauman, ketika darah itu melewati daripada maksimal nifas yaitu 60 hari. Oh fahadil mar'ah mustahadatun, maka wanita itu dikategorikan sebagai wanita istihadoh. Jadi gini konsepnya, istihadoh itu akan diketahui kalau di dalam head itu jika darahnya melewati 15 hari, kalau di dalam nifas itu jika melewati 60 hari gitu. Banat, kalau ada banat. Jadi ketika darah melewati daripada aksarnya nifas yaitu 60 hari, oh berarti ketahuan wanita itu mustahadoh. Mustahadoh ihtalato nifasuha bil istihadoh, yang dimana nifasnya itu tercampur dengan istihadoh. Sehingga Ustaz Adik yakunu hukmuha ka hukmul haid. Kemarin udah ya, hukumnya itu seperti wanita yang haid, dalam artian ida ambarodamulha al-khamsata asaro, jika darah itu melewati 15 hari. Konsep daripada istihadah kan kemarin gitu ya. Ketika kalau di dalam haid itu melewati darahnya 15 hari maka akan dihukumi istihadah. Kalau di dalam nifas berarti melewatinya itu 60 hari gitu. Kalau masih ada di dalam ruang lingkup atau belum melewati daripada batas maksimal nifas atau batas maksimal haid, nggak boleh kita langsung menghukumi itu nifas. Sehingga paturadu ila ihdas suwaril mustahadati asab ibu, wanita itu harus dikembalikan pada salah satu contoh atau gambaran-gambaran wanita istihadoh yang 7 kemarin ya udah. Jadi mustahadoh fi nifas itu ada 7, begitupun mustahadoh fi haid pun ada 7. Pertama mubtadi'ah al mumaijah, kedua mubtadi'ah ghair mumaijah, ketiga al mu'tadah mumaijah, keempat al mu'tadah ghair mumaijah, kelima al mutahairah mutlaqah. Kita terus dulu ya. Bisa dari mubtadi'ah mumaijahnya itu artinya pemula Ustaz. Mumaijah itu apa? Taro kawiyan atau ipan. Ipan. Jadi darahnya ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau mubtadi'ah ghair mumaijah berarti
Mubtadi'ah pemula, goer mumaijah itu taro bisifatin wahidin. Bisifatin wahidin ya. Jadi hanya satu sifat. Kalau yang kuat saja gitu, yang lemah saja, yang merah saja, yang hitam saja, itu yang disebut goer mumaijah. Kalau al-mu'tadah itu mananya apa? Terbiasa ya. Terbiasa. Al-mumaijah pun sama taroqawiyan wa dhaifan. Taroqawiyan wa dhaifan ya. Al-mu'tadah terbiasa goer mumaijah berarti taro bisifatin wahidin. Gitu aja Ustaz Dadit. Banat. Kemudian al-mutahhirah, makna mutahhir itu adalah wanita kebingungan ya. PR itu perempuan. Kebingungan. Al-mutlaq wah totalitas. Jadi total ya bingungnya. Lupa lupa waktu, lupa jumlah. Itu yang dinamakan mutahayyir al-mutlaqah. Kalau al-mutahayyir zakirah lil waqti, nasiyah lil adad, berarti dia itu ingat pada waktunya, waktu head maksudnya. Lupa terhadap jumlah headnya. Itu dinamakan mutahayyir zakirah lil waqti, nasiyah lil adad. Kalau mutahayyir zakirah lil adad itu sebaliknya berarti lupa ingat terhadap bilangan atau jumlah headnya, lupa terhadap waktu headnya. Wasaufa nubainuha kalati. Sekarang akan dibahas. Awalan yang pertama, mustahadu itu bentuknya adalah al-mubtadi'ah mumaijah. Jelas ya suaranya ya? Jelas. Oke. Yang dimaksud al-mubtadi'ah guna di dalam bab ini adalah allati lam yasbik laha nifasun. Wanita yang belum pernah mengalami nifas ya, berarti pemula. Ya, mubtadi'ah itu maknanya wanita yang belum pernah mengalami nifas, berarti pemula. Makanya anak-anak tulis al-mubtadi'ah itu adalah pemula. Wal mumaijah yang dimaksud mumaijah ya adalah allati tarodaman qawbiyan wa dhaifan, yaitu wanita yang melihat dua darah. Ada yang kuat, ada yang lemah, atau dia bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Itu yang dimaksud daripada al-mumaijah. Lalu bagaimana hukumnya wanita mubtadi'ah mumaijah? Standaritas yang akan dijadikan nifasnya yang mana? Standaritas yang akan dijadikan istihadonya yang mana? Nah, makanya sama ya. Ini sama pembahasannya seperti dalam mubtadi'ah mumaijah fil head. Maka hukumnya wanita mubtadi'ah mumaijah anal qawiyah hunna nifasu wa dha'ifa tuhrun intola zamanuhu. Lihat. Hukum atau aturan di dalam mubtadi'ah mumaijah yang kuat darah yang kuat akan dijadikan nifasnya. Katakan ya, kuat di sini berarti hitam, yang hitam. Aswad ya. Aswad akan dijadikan nifasnya. If darah katakan ahmar. Darah yang lemahnya akan dijadikan hukum suci dalam artian istihadohnya. Walaupun masanya itu panjang, walaupun keluarnya itu lama. Qalla au katsura, dan maupun keluarnya itu banyak atau sedikit. Tapi dengan catatan bisyarti alla yujawi ja'al qawiyyu sittina yauman,
dengan catatan darah yang kuatnya tidak boleh melewati daripada 60 hari. Oke, jadi peraturan tamyiz atau mumaijah, yaitu darah kuat akan dihukumi nifasnya, darah lemah akan dihukumi istihadohnya, dengan syarat pertama, darah yang kuatnya, nah ini syaratnya, darah yang kuatnya itu tidak boleh melewati daripada 60 hari. Makanya di sini disinggung wayat yahuna jamiul masail al mutaqaddimat. Jadi fil mumaijah fil haid. Sebetulnya permasalahan ini sudah terlewati, sudah dibahas di dalam masalah mumaijah di dalam haid. Kemudian syarat kedua wa yustarotu ala yasbiqu damain niko. Ya bulughum sata asar fa aksar. Dan disyaratkan juga bahwa antara darah pertama dan darah kedua tidak boleh terjedaknya 15 hari. Kemarin kan udah ya, konsep daripada nifas itu nggak ada nggak ada jeda untuk ke head kalau di dalam luar 60 hari, ruang lingkup 60 hari. Tapi kalau di dalam ruang lingkup, masih di dalam ruang lingkup 60 hari, darah kedua apabila terjedanya 15 hari, maka darah kedua bukan dihukumi darah nifas, tetapi darah haid. Maka di sini lihat, wa yustarotu, dan disyaratkan ala yasbiko adamain nikoun. Jadi antara darah pertama dan darah kedua tidak boleh terselang atau terjeda ya bulughum sata asar, terjeda oleh 15 hari. Lalu Ustaz, bagaimana kalau darah pertama dan darah kedua itu terjedanya 15 hari? Fa'in sabaqahun niqaun ya bulughum sata asar faksar fayakunu dam niqadin haidon. Maka darah yang kedua akan dihukumi darah haid. Gitu Ustaz. Atau bisa jadi gini. Contoh. Satu. Apa nih? Jelas gak ini Ustaz di suara anak? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Di kitabnya 89, Ustaz.